Superstar level sini dan video ini saya akan bahas inilah spoiler dari One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1003. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal video-video dari Devil Nami lagi. Serta pastikan sebelum komen atau apapun kalian menonton video ini sampai habis jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nami untuk mendapatkan badges dan emoji-emoji yang lucu di mana kalian bisa komen atau live chat dengan admin menggunakan emoji tersebut yang ada di layar ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah akhirnya nih rilis Shop Healer untuk One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1003. Ya cukup bahagia nih jamaah kita semua karena One Piece tidak ada libur kemarin. Yang berarti setelah momen epicnya yang minggu lalu kita langsung terjawab di minggu depannya. Wah ini wadaw sekali. Oke lah kita langsung saja bahas. Jadi di chapter 1003 ini akan berjudul Night on the Board. Atau mungkin jika diartikan isi dari chapter ini adalah malam dimana perang ini berlangsung. Chapter ini tentu saja melanjutkan chapter 1002 kemarin dimana berakhir dengan Luffy yang menggunakan jurus Gomu Gomu no Kong Gatling. Itu pun kepada Kaido walaupun ya sepertinya tidak berefek apa-apa sih. Seperti Gomu Gomu Red Rock-nya Luffy. Ya padahal ini di mode Gear 4 loh. Dan serangan sebelumnya di mode normal biasa. Aneh sih memang apa yang coba Luffy lakukan. Dimana ternyata setelah serangan itu Luffy lagi-lagi kehilangan Gear 4-nya dan efeknya pun masih sama persis. Dia tidak bisa menggunakan haki selama 10 menit. Yang menurut saya ini sangat aneh sekali. Kenapa? Jika Luffy masih belum bisa mengontrol kelemahan dari transformasinya itu alias ke mode Gear 4, kenapa dia tetap nekat menggunakannya apalagi baru mulai loh ini langsung dia gunakan. Yang dia pun tahu sendiri lawannya adalah kedua orang Yonkou loh dan bukan satu saja. Kita pun melihat sendiri ketika melawan Doflamingo saja Luffy sudah kesusahan tuh ketika modenya berakhir dimana muncul tuh yang namanya adegan buang-buang chapter yang tidak jelas lah. Itu pun untuk menunggu Luffy ini kembali hakinya atau kembali normal. Lalu itu pun terjadi saat kabur-kaburan melawan Katakuri. Ketika Luffy di mode Gear 4 sebelumnya saja Luffy sudah diratakan one hit dengan full haki oleh Kaido. Harusnya Luffy sudah belajar dari pengalaman, tapi di sini dia malah langsung mengeluarkan mode Gear 4-nya yang membuatnya tidak bisa menggunakan haki selama 10 menit, langsung di awal pertarungan. Apa sepertinya Luffy ini punya rencana lain ya untuk mengurangi kelemahannya itu? Ingat di sini saya bilangnya Luffy ya, bukan Oda. Karena ya Oda ini emang kreatornya dan di sini kita ingin melihat perspektif dari sang kapten Luffy. Dan di sini pun terlihat Big Mom langsung menggunakan salah satu serangannya kepada Luffy dengan nama Hahaba. Itu pun lagi-lagi langsung ditolong oleh Zoro. Aduh bener-bener dah Zoro ini dari awal nolongin Luffy terus. Bahkan dari setelah serangan apapun dan beberapa sebelumnya juga Zoro ini terus-terusan menolong Luffy. Ya sebenarnya nggak salah sih buat kalian para fanatik Babang Zoro kalau mau bilang Zoro ini lebih kuat dari kaptennya. Orang ditolong terus iya. Ya tapi kita positive thinking aja lah ya. Luffy ini emang belum benar-benar serius jadi ya seperti itulah. Oke lanjut. Di sini Torao pun dia menggunakan jurus counter shock-nya kepada Big Mom. Akhirnya ada yang nyerang Big Mom nih setelah satu chapter lalu full pada nyerang Kaido semua. Ya walaupun tidak diperlihatkan apakah serangan tersebut ngaruh atau tidak. Ya harusnya sih nggak akan ngaruh sama sekali ya Big Mom gitu loh. Lagi-lagi di sini pun Kaido mengeluarkan salah satu jurus anginnya yang bernama Vortex Wind. Itu pun dia serang kepada Killer dan juga Kid. Dan pada saat itu juga Kaido langsung menggigit Luffy. Ini juga sebenarnya cukup membingungkan. Kaido menggigit Luffy harusnya itu sudah membuat Luffy cukup terluka. Karena tanpa haki dan Kaido ini punya taring loh. Harusnya cukup mengerikan lah. Tapi lagi-lagi kurang dijelaskan. Zoro yang melihat itu dia langsung menggunakan jurusnya alias Kokujo O Tatsumaki. Itu pun diserang kepada Kaido dan langsung menyelamatkan Luffy yang sebelumnya digigit oleh Kaido. Lagi-lagi capek nih ngomongnya, Zoro ini bener-bener dah nolongin Luffy terus. Dari sini dikatakan Kaido terluka oleh serangan Zoro dan Kaido semakin menyadari pedang Zoro ini adalah pedangnya Kozuki Oden.
Oke, lagi-lagi di sini semakin terkonfirmasi kembali bahwa Zoro memang benar-benar bisa melukai Kaido alias bisa menembus tubuh kerasnya Kaido. Mungkin mirip lah dengan serangan pertama dari Luffy yaitu di Red Rock-nya. Jadi saya pun sangat yakin dan sangat pasti sekali jika Zoro ini punya haki atau Yuo yang super kuat, itu pun tidak salah melihat apa yang terjadi dengan Kaido. Bahkan di chapter lalu kita melihat Big Mom saja menyuruh Kaido ini menghindari serangan Zoro, bukan? Serangan yang sangat gila sekali yang bahkan memotong lurus tanduk Onigashima. Itu adalah suatu tanduk yang super besar sekali. Nah setelah itu Kaido mengeluarkan salah satu serangannya yang mempunyai AOE, anjay AOE udah kayak anak game, alias Area of Effect yang sangat besar sekali. Tapi ya lagi-lagi kita butuh scanlationnya untuk melihat bentukannya seperti apa. Dan chapter ini hampir ditutup ketika CP0 akhirnya muncul. Waduh, akhirnya nih prediksi lama yang akhirnya terbukti juga karena kita pun tahu sebelumnya CP0 ini bertransaksi dengan si bangsat Orochi. Jadi memanglah mereka ini seharusnya masih ada di sini seperti perkataan dari Drake juga kepada Koby. Untuk karakternya apakah masih sama dengan sebelumnya atau tidak, dimana apakah mungkin ada Lucci atau tidak pun masih belum jelas. Ya tapi ya tidak mengagetkan juga sih karena ini sudah terprediksi dari awal sekali bahwa CP0 pasti akan ikut andil di perang Onigashima. Karena seperti yang saya bilang berkali-kali kita masih belum ada pihak di World Government atau Angkatan Laut. Jadi butuh satu adalah kurang lebih. Nah sebenarnya untuk mau bahas panjang lebar nih tentang CP0 ini, tapi mungkin akan saya bahas nanti di video review ya untuk analisisnya. Dan inilah jawaban dari judul chapter kali ini. Mereka alias para CP0 ini menganalisis pertarungan di sebuah board, itu pun dengan balok-baloknya. Jadi samurai dengan jumlah awal 5.400 orang dimana sudah kehilangan 400 orang. Dan Kaido dari 30.000 orang sudah kehilangan 3.000 orang. Ya sebenarnya masih jauh sih sebenarnya, tapi dari mana ya mereka ini mendapatkan info seperti itu? Bahkan ini sangat akurat. Apakah mereka punya data lengkapnya atau mereka punya Kenbunsoku super kuat yang bisa merasakan semuanya? Kayak Rayleigh mungkin? Gila kali, nggak mungkin kali ya. Lalu chapter ini pun akhirnya ditutup dengan Kaido yang berubah ke mode hybrid. Wah, ini sih udah nggak bisa dikata-kata lagi ya. Setelah ratusan purnama, akhirnya mode hybrid yang tidak diperlihatkan di flashback Kozuki Oden. Karena ya seperti yang saya katakan juga, bukan dia tidak punya mode hybridnya, bahkan langsung banyak yang buat teori mode manusia Kaido lebih kuat dari mode hybrid dan mode naganya. Ini sebenarnya sudah tidak masuk akal karena mode hybrid ini apalagi di Zoan tipe carnivore seperti contohnya Lucci ini bakal meningkatkan kemampuannya atau kekuatan usernya berkali-kali lipat, apalagi Kaido. Ya walaupun ikan sih, tapi dia ini menjadi naga yang berarti akan sangat gila sekali. Dan seperti yang saya katakan juga, jatah atau tampilan hybrid dari Kaido ini ya pasti memang dibuat untuk perang puncak dong, bukan dimunculkan di flashback Kozuki Oden. Karena tidak akan surprise gitu, pasti ini akan lebih baik dibahas untuk melawan Shenchou kita. Nah jadi itulah untuk spoiler chapter kali ini, ya sebenarnya tidak banyak sih info yang diberikan lagi dan tidak diberitahuan juga apakah minggu depan ini libur atau tidak. Seharusnya sih tidak libur ya, karena memang 2 minggu lalu ini sudah jatah libur dari Oda Sensei. Nah jadi itulah spoiler singkat untuk chapter 1003 ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Untuk prediksi chapter depan ya pasti akan saya bahas di video review ya. Nah buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil No Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil No Mi pamit and I'll see you guys next time.